Sehingga ekses-ekses semacam ini terjadi karena orang tidak lagi menghargai, tidak lagi menganggap kekuasaan itu punya marwah untuk menyelenggarakan negara ini. Ya, jadi kalau Anda melihat akar persoalannya, maksud saya apa yang terjadi antara FPI dengan polisi sekarang ini itu aja ekses dari persoalan-persoalan leadership secara nasional gitu. Ya, sejak Habib Rizik turun di airport itu istana udah semacam kebakaran jenggot karena gagal mengantisipasi. Intelijen juga tidak bisa membuat prediksi terhadap masa Habib Rizik di situ. Mahfud MD masih mengecilkan FPI pada waktu itu. Jadi semua ini, semua penggalan ini, puzzle ini, kalau kita bikin mosaiknya, terlihat bahwa berantakan koordinasi kekuasaan, berantakan koordinasi intelijen, berantakan kemampuan analisis dari istana terhadap keadaan itu. Kan orang akhirnya melihat Habib Rizik sebagai si pitung dari Petamburan yang jadi simbol dari perlawanan moral itu. Kendati sebagian orang menganggap ya Habib Rizik cacat moralnya banyak, iya, tetapi istana itu lebih banyak cacatnya tuh. Dan pembuktian terakhir adalah ditangkapnya Mensos, dan itu adalah cacat moral tertinggi. Sehingga Habib Rizik dan FPI jadi tumpuan harapan itu. Nah, kita sebetulnya ingin agar supaya harapan terhadap perubahan itu dilembagakan melalui oposisi, dilembagakan melalui kegiatan pers yang beradab itu, dilembagakan melalui diskusi-diskusi civil society. Tapi justru bagian itu yang dihalangi oleh kekuasaan, oleh pemerintah. Jadi gangguan di istana itu lebih karena ya karena moral istana yang merosot aja kan. Jadi ada demoralisasi di istana, impact-nya adalah perkelahian antar warga negara, antar politisi. Lalu soal-soal semacam ini ingin diselesaikan oleh aparat keamanan itu, yang cara melihatnya juga di luar prinsip-prinsip persaingan politik mestinya tuh. Ya. Tapi karena terbawa dengan suasana politis, maka begitulah 6 orang jadi korban. Ya, ya. Anda karena bicara soal tadi persaingan-persaingan juga, tapi kita juga menyoroti soal persaingan internal gitu. Karena misalnya seperti IPW sudah menyoroti ini ada kaitan erat dengan soal office politicking di perebutan kursi Kapolri gitu. Jadi kemudian muncullah ekses yang luar biasa ini, dan kita tidak tahu apakah ini memang menjadi tanggung jawab Kapolda atau Kapolda mengambil alih tanggung jawab gitu, ada pihak lain yang melakukan. Kan orang beranggapan pergantian Kapolda itu pada waktu itu ada latar belakang politisnya tuh. Oke. Lalu kita berharap bahwa Kapolda sekarang ini masuk di dalam kurikulum profesional dalam penanganan kasus. Lalu kita berpikir juga bahwa Habib Rizik bisa diantisipasi gerak politiknya oleh kemampuan intelijen. Kan itu hal yang mudah kan? Karena Habib Rizik terbuka, ngomongnya terbuka, di mana-mana bisa bertemu dan bisa dianalisis fakta-fakta yang dia ucapkan, kritik yang dia ucapkan. Nah, bagian ini nggak dianalisis oleh kekuasaan. Sehingga kekuasaan menganggap bahwa segala sesuatu bisa di-bypass dengan kekerasan. Mulai dari penurunan baliho, jadi semua standar operasi negara demokrasi itu, SOP demokrasi, tidak dilakukan oleh kekuasaan. Nah, karena ketiadaan tuntunan SOP demokrasi itu, maka aparat juga bisa sesuka-sukanya lakukan aktivitas di luar pakem itu. Begitu terjadi ekses, maka dengan gampang dikatakan, ya itu karena ada perlawanan segala macam. Walaupun kita masih tunggu pembuktian apa benar ada perlawanan atau macam-macam. Tapi setting makronya adalah krisis kemampuan kekuasaan untuk mengutuhkan bangsa ini. Itu bahayanya tuh. Banyak kalangan yang mendorong agar kasus ini menjadi lebih transparan, itu dibentuk tim pencari fakta, dan kelihatannya DPR juga sudah akan memanggil Kapolri, Komnas HAM juga sudah mulai bekerja dan sebagainya. Apakah menurut Anda bisa, kalau Anda tadi melihat ada sebenarnya ini hanya persoalan mikro, tapi ada setting makro tadi, apakah soal-soal itu bisa menyelesaikan persoalan atau memulihkan kembali kepercayaan publik? Paling nggak ada satu kepastian tentang prinsip habeas corpus, yaitu prinsip yang ingin agar supaya korban itu dihadirkan di depan hakim melalui pengacaranya, melalui keluarganya, segala macam, supaya dipulihkan hak-hak dia itu. Kan tetap yang jadi korban itu kan warga negara.
pelakunya adalah aparat negara tuh. Oh, nanti akan dibuktikan terbalik misalnya atau ada variabel lain. Oke, itu urusan hukumnya. Tapi urusan HAM-nya itu harus didahulukan karena udah masuk ke fora internasional dan publik internasional tidak bisa diyakinkan bahwa ini adalah soal perlawanan. Begitu ada korban sipil dan korban itu bahkan 6 orang itu berita besar itu. Lalu orang kaitkan dengan FPI, maka timbul asosiasi bahwa ini adalah political killing, pembunuhan politik misalnya tuh, atau bahkan extrajudicial killing karena soal-soal persaingan politik. Kan sudah masuk ke publik internasional kan, karena itu Komnas HAM harus cepat-cepat lakukan semacam sebetulnya pemetaan awal supaya ada jalan masuk untuk menginvestigasi kasus ini dari segi hak asasi manusia tuh. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Tadi dalam sebuah cuplikan video yang sangat menarik di mana Rocky Gerung memberikan tanggapan tentang daripada tewasnya 6 anggota FPI ini di tahun lalu ya teman-teman, ini sudah lama. Nah, kita bisa melihat bahwa tanggapan daripada seorang ahli filsafat ini luar biasa sekali, memberikan kritikan dan juga berupa masukan lah ya, ketika ditanya seperti apa tanggapannya di tewasnya 6 anggota FPI ini teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa melihat bahwa kasus-kasus yang seperti begini memang harus diusut tuntas begitu teman-teman. Nah, Rocky Gerung juga mengatakan hal-hal yang perlu kita lakukan adalah begini dan juga harus kita lakukan hal yang begini. Nah, di sisi lain juga kita bisa lihat bahwa ya tanggapan seperti begitu juga ya ada juga sedikit yang melenceng dan ada juga yang ada saja orang yang tidak suka dengan begitu. Nah, teman-teman, karena di sini sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca bersama. Komnas HAM temukan 5 bukti ini TKP penembakan 6 orang Laskar FPI. Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia Komnas HAM kembali menyampaikan perkembangan dan temuan lapangan terkait peristiwa penembakan 6 orang Laskar Front Pembela Islam atau FPI oleh aparat kepolisian di Jalan Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Hasilnya kali ini Komnas HAM menemukan 5 barang bukti yang diambil dari tempat kejadian perkara atau TKP. Melakukan investigasi atau menyusuri tempat kejadian perkara yang di sekitar kilometer 50 tersebut dan mendapatkan sejumlah barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti, kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin dilansir dari siaran Kompas TV. Setidaknya ada 5 barang bukti yang ditemukan oleh Komnas HAM di TKP. Temuan pertama adalah 7 proyektil peluru. Namun dalam 7 proyektil yang ditemukan, Komnas HAM hanya yakin pada 6 proyektil peluru yang ditemukan. Kemudian ditemukan juga 4 selongsong peluru. Selongsong ada 4, 3 utuh, 1 kami duga bagian belakang, ujar Komisioner Komnas Hoirul Anam dalam konferensi pers yang sama. Selain itu, Komnas HAM juga menemukan serpihan badan mobil yang diduga muncul setelah ada peristiwa saling serempet. Komnas HAM juga menemukan rekaman percakapan dan rekaman CCTV jalan berkaitan dengan peristiwa penembakan tersebut. Nanti bukti-bukti ini memang perlu kami uji lagi, ujar Amiruddin. Komnas HAM temukan voice note detik-detik sebelum bentrok di handphone 6 Laskar FPI.
Sebelumnya, Komnas HAM sudah pernah menyampaikan perkembangan sementara terkait kasus penembakan 6 laskar FPI di Karawang, Jawa Barat. Ada sejumlah temuan yang berhasil Komnas HAM dapatkan dari penyidikan awal, yakni terkait pemeriksaan mobil, senjata api, dan otopsi. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hasbara mengungkapkan pihaknya telah memeriksa mobil yang digunakan polisi dan FPI saat terjadinya insiden tersebut. Sejauh ini ada 3 mobil yang diperiksa, 2 milik polisi dan 1 milik laskar FPI. 3 mobil itu berada di garasi Subdi Ranmor, Polda Metro Jaya. Tim dari Komnas HAM didampingi Bareskrim Polri memeriksa ketiga mobil itu pada Senin. Sementara terkait senjata api, BK menegaskan penyelidikan ini harus dilakukan berhubung pihak polisi dan FPI memberi keterangan yang bertolak belakang. Artinya kan memeriksa, mengklarifikasi keterangan FPI maupun polisi. Karena FPI kan bilang tak ada senjata api, bahkan senjata saja tak ada. Sedangkan polisi bilang FPI memiliki senjata api. Untuk menyelidiki soal senjata api ini, Komnas HAM masih menanti sukses akses dari pihak kepolisian agar bisa memeriksa senjata api yang disebut milik laskar FPI itu. Sementara itu, kuasa hukum FPI Aziz Ayanwar memastikan bahwa pihak keluarga mengizinkan Komnas HAM melakukan otopsi jenazah 6 anggota laskar FPI yang tewas ditembak polisi. Kami menunggu dari Komnas HAM, yang jelas pihak keluarga siap tergantung keputusan Komnas HAM, kata Aji di kantor Komnas HAM, Manting, Jakarta Pusat. Meski demikian, Aji menolak, mengatakan bahwa otopsi oleh Komnas HAM merupakan otopsi ulang. Menurut mereka, pihak keluarga tidak pernah memberikan persetujuan otopsi oleh kepolisian. Kami serahkan ke Komnas HAM untuk otopsi, bukan otopsi ulang ya, karena dari keluarga tidak mengakui otopsi, ujar Aji. Komnas HAM telah memanggil dokter dari Polri yang melakukan otopsi terhadap ke-6 jenazah. Pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami proses dan substansi otopsi ke-6 jenazah. Adapun berdasarkan hasil otopsi, Polri diketahui ada 18 luka tembak pada 6 jenazah laskar FPI. Versi otopsi Polri juga menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan pada 6 jenazah laskar FPI tersebut. Ya, teman-teman, ternyata berita ini memang sangat seramnya dan sangat mengerikan tentang penembakan daripada FPI. Dan di sini Rocky Gerung memberikan tanggapan menohok juga dan sangat luar biasa sekali tentang kasus atau tentang penembakan daripada seorang atau beberapa anggota FPI ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus karena ini lanjutan daripada video ini masih ada, teman-teman. Dan sekian saja, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.